Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil proyek yang sudah kami buat, yaitu aplikasi to-do list. Adapun yang kami buat yaitu yang pertama adalah diagram UML, kemudian kodenya, dan juga tampilan UI dari aplikasi to-do list ini. Alasan kami memilih aplikasi to-do list ini sebagai aplikasi yang kami rancang karena aplikasi ini sebagai solusi untuk membantu pengguna mengatur daftar tugas harian dengan lebih terorganisir. Melalui aplikasi ini, pengguna dapat menambahkan tugas, mengatur waktu dan tanggal, serta melihat daftar tugas yang harus diselesaikan. Dengan adanya aplikasi to-do list ini, pengguna diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu, kedisiplinan, dan produktivitas dalam menyelesaikan pekerjaan maupun aktivitas akademik. Baik, saya akan menampilkan diagram UML dari aplikasi to-do list yang kami buat. Jadi, diagram kelas UML ini memodelkan struktur aplikasi to-do list dengan membaginya menjadi 3 lapisan utama. Model utama yaitu ada model data, kontrol, dan tampilan inti. Data terdiri dari kelas tas dan kategori, di mana setiap tas terhubung ke satu kategori melalui relasi asosiasi kelas. To-do-App berfungsi sebagai controller utama yang memuat data dan mengelola proses penting seperti pemfilteran tugas. Sementara itu, kelas-kelas seperti tas, list panel, dan profil panel menangani tampilan dan interaksi pengguna, dihubungkan ke to-do-App melalui relasi komposisi yang menunjukkan bahwa komponen UI tersebut merupakan bagian integral dari aplikasi utama. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk bagian penjelasan kode. Nah, jadi kami membuat aplikasi to-do list ini menggunakan Java Swing. Nah, jadi seluruh kodenya itu ditulis di dalam satu file Java, yaitu to-do-app Java. Nah, di dalam to-do-app Java ini itu berisi seluruh halaman dan logika aplikasi, mulai dari halaman login, kemudian dashboard, tambah tugas, daftar tugas, hingga profil pengguna. Dan ini adalah tampilan dari kode-kodenya. Nah, jadi semua halaman itu digabung di dalam satu kelas utama agar mudah dipahami dan dijalankan. Nah, komponen Java Swing yang digunakan itu antara lain ada JFrame, kemudian ada JPanel, JButton, JLabel, JTextField, JCheckbox, dan JOptionPane. Kemudian untuk tampilan aplikasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menampilkan tampilan UI dari penjelasan kode yang sudah teman saya jelaskan barusan. Di sini kita akan mengetik Java to-do-app. Nah, di sini tampilan yang pertama akan keluar itu halaman login, di mana di halaman login ini terdapat username dan password. Kita akan menambahkan username dan password. Selanjutnya, tampilan kedua yang muncul di sini di navigasi ada tugas dan saya, di mana di dalam navigasi tugas ini ada menu semua tugas, ulang tahun, belajar, kerja, daftar favorit, personal, dan janji temu. Di sini kalau di navigasi saya ada tugas selesai dan tugas tertunda, di mana bila tugas selesai itu sudah selesai, otomatis di sini akan bertambah. Sama juga untuk tugas tertunda. Di sini bakal tertambah menjadi 3, 4 seperti itu. Dan yang terakhir di sini ada grafik untuk penyelesaian tugas harian. Selanjutnya untuk menu yang lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi ini. Nah, di sini fungsi dari aplikasi ini adalah untuk menambahkan catatan sebagai pengingat kita untuk bahwa kita ada tugas atau catatan nih di sini. Nah, di sini kan ada ulang tahun, pengingat ulang tahun, pengingat tugas dari kuliah, tugas kerja, tugas untuk diri kita sendiri, janji temu, dan lain-lain.
Nah, ini misalnya saya akan menambahkan personal. Di sini saya mau menambahkan misalnya pergi kerja kelompok. Nah, di sini kita bisa memilih tanggalnya mau tanggal berapa. Misalnya sekarang tanggal 15 dan kita mau perginya itu besok sebagai pengingat atau lusa. Nah, di sini kita bisa mengganti tanggalnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita juga bisa mengubah waktunya kapan kita akan diingatkan untuk pergi kerja kelompok tadi. Misalnya saya ingin diingatkan jam 8 pagi. Nah, kemudian ini juga bisa untuk memilih pola pengulangan tugasnya. Di sini bisa diulang beberapa kali. Ini opsional, kita bisa milih mau diulang setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau kalau nggak mau pilih juga nggak apa-apa. Di sini juga ada catatan tambahan, ini juga opsional, mau dipilih atau enggak. Kemudian ini juga ada lampiran, boleh kita tambahkan gambar atau foto, dokumen, serta lokasi. Nah, kalau udah, ini bisa ditekan centang di atas paling kanan. Kemudian muncul pop-up tugas berhasil ditambahkan ke personal. Kemudian ketika sudah kita tambahkan tugasnya, maka akan muncul di sini pergi kerja kelompok. Kemudian pada menu ini sudah bertambah angka 1, bahwa di dalam personal ini sudah ada satu tugas atau satu catatan yang akan diingatkan kepada kita. Di sini juga ada semua tugas, kita bisa melihat semua tugasnya. Di sini tugas apa saja yang sudah pernah kita tambahkan. Di sini juga bisa kita hapus. Misalnya ini kita hapus. Nah, maka tugasnya itu akan hilang atau catatannya itu akan hilang. Kalau tugasnya sudah siap, kita bisa tekan di bagian ini, centang. Nah, maka di navigasi saya ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, dia akan berubah tugas selesai maupun tugas tertundanya, dan juga grafiknya juga akan berubah. Sekian penjelasan dari aplikasi To Do List yang kami buat. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.